Lu pernah mikir nggak sih manusia tuh dulu tinggalnya di mana aja? Kayak dulu kan belum ada rumah, belum ada kos, apalagi komplek itu kan? Ya mungkin bisa aja mereka tempat tinggalnya tuh ya pindah-pindah gitu. Ya seenggaknya ada tempat buat teduhnya. Iya juga sih. Nah, berarti cara hidup mereka tuh kayak berubah banget ya. Dari yang dulu jalan terus cuma cari makan, sampai sekarang akhirnya bisa punya kampung, bisa punya sawah, bisa punya rumah, semuanya deh. Ya berarti manusia dulu tuh upgrade gitu. Dari yang nomaden terus ke semi settler. Dari yang awalnya di gua-gua terus ke ya gitulah ya kayak di rumah-rumahan sini lah. Nah, oke, jadi kita hari ini punya dua narasumber nih yang bisa diajak untuk ngobrol topik kali ini. Oke, hai guys. Halo, Gue Erika dan di sini gue ada teman gue. gue Razan dan kami di sini diajak Wahyu sama Naila untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Iya, dan semoga aja kita bisa menjawab nih Iya. apa aja nih yang kita pengen. Seputar apa tadi ya? Seputar perubahan tempat tinggal Iya. manusia. Ya nanti bisa tahu juga lah. Bisa. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai aja nih soal gimana sih perubahan tempat tinggal itu bisa bikin cara hidup manusia tuh benar-benar berubah total gitu. Nah, jadi langsung aja yuk kita bahas bareng biar tahu kenapa waktu dulu kok gitu. Yuk cari tahu. Nah, jadi kalian apa kabar nih? Razan, Erika, selamat datang. Gimana kabarnya? Baik-baik lah. Ya, gimana? Kayak biasa-biasa aja sih. Iya. Aman kita guys. How's school? Gimana sekolahnya kita kalian? Kayak nggak bisa dijawab juga sih, ini udah kayak public Masih tahun pertama. Iya Belum juga tahu sih, duluan. benar-benar. eksperimen dulu. Nanti tengah-tengah baru kerasa tuh Iya. bandelnya Bisa ya aja kan? ya. Episode selanjutnya kita datang. Bisa banget, bisa banget. Ada masa-masanya buat nakal. Iya betul, soalnya nakal. Jadi ya, kayaknya kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa sih yang dimaksud dengan kehidupan nomaden? Bisa Nih, dijawab? menurut kalian? Nomaden berarti mereka hidup berpindah-pindah kan. Betul. Ya. Jadi Iya. kayak pasti yang ditanya tuh kenapa mereka berpindah-pindah. Nah, mereka tuh mereka berpindah-pindah tuh tergantung sumber makanannya mereka. Jadi kayak misal misalnya kayak sekelompok apa sih bison apa bahasa Inggris ya? Kerbau. Iya. Kerbau. Misalnya kerbau migrasi kayak kemana Iya. gitu, mereka kan wajib ngikutin kan karena masa Iya, mereka nggak kehilangan sumber makanannya kan. Betul. Makanya itu mereka dibilang nomaden karena bukan setiap hari, cuman kayak beberapa seminggu atau enggak kayak 5 hari gitu mereka berpindah mengikuti migrasi hewan tersebut, hewan sumber makanan mereka. Ya, jadi kayak tergantung dengan siklus-siklusnya gitu loh, bisa aja banyak faktor kayak emang musim, terus kayak tempat tinggal mereka tuh emang nggak sebagus yang dulu gitu, dan jadinya kayak misal nih udah musim dingin dan hewan-hewan itu selalu nyari tempat lagi, alias berarti mereka bergerak dan kita harus gitu juga karena itu kayak source satu-satunya sumber dari kita makan. Ya. Oke. Aku mau nanya nih, kalau manusia nomaden itu kan tadi katanya ngikutin di mana sumber makanan berada gitu kan? Iya. Nah, menurut kalian nih, kan nggak mungkin dong kalau misalnya manusia-manusia ini tuh tinggal kayak nggak ada tempat perlindungannya gitu. Kayak kan nggak mungkin kita tidur di tanah lapang yang nggak ada sesuatunya gitu. Nah, jadi menurut kalian manusia nomaden tuh tinggalnya di mana gitu? Kayak apakah di goa, di Ya, di suatu mana gitu. Tempat random lah. Iya. Mereka tergantung, ada banyak itu sih, banyak nomaden kan ada banyak iya. banyak sukunya gitu loh. Mm-mm. Jadi ada yang cari-cari goa, tapi juga ada yang kayak udah nemu tenda, jadi mereka bikin tenda kecil gitu, kayak dari kulit atau enggak ya gitu-gitu deh. Terus mereka juga nyari tempat yang ada sumber airnya atau enggak hutan, karena kan kalau misalnya hujan ditutupin. Oh ya biar ketutupan nggak sama hujanan air. gitu Iya, ya. biar hujanan. Jadi ya kesimpulannya itu mereka nyari tempat yang paling ideal lah untuk di tempat. Iya. Paling ideal secara makanan, secara
ini juga ya secara perlindungan gitu. Convenience. Oh iya benar-benar. Iya. Ya. Oke. Terus juga kan nomaden itu kan istilahnya itu kan kayak berpindah-pindah tempat gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kasusnya ke manusia purba, kira-kira itu kayak kenapa sih kok mereka tuh pindah-pindah gitu? Terus mereka tuh kayak mulai tinggal di satu tempat itu gimana gitu? Jadi perbedaan nomaden sama semi sedenter. Iya, bisa dibilang betul. gitu. Jadi kayak kalau emang nomaden itu kalau misalnya nomaden itu tuh kayak mereka tuh baru lihat gimana ya sumbernya itu dari sumber hewan, dan kalau misalnya mereka udah kayak tahu nih mereka bisa bercocok tanam itu kayak awal-awalnya tuh emang mereka tuh harus bereksperimen kan alias Iya, benar, dan benar. karena banyak eksperimen itu banyak faktor-faktornya juga dari kayak Tanahnya. kayak jenis tanahnya itu kayak Iya, gimana, benar. dan itu bisa bikin aja mereka untuk lebih apa namanya tadi bertukar tempat ya. Iya. Jadi lebih nyari-nyari lah kata singkatnya. Iya. Berarti masih proses explore gitu ya. Masih proses Iya. makanya itu Explore. mereka berpindah-pindah karena bisa aja lahan di sini udah Udah salah kering. salah cara merawatnya. Heeh. Makanya mereka pindah ke Bisa, lahan bisa. lain. Terus aku mau nanya lagi nih, kalau dari segi tempat tinggal nih, gimana perubahan dari masa mereka berburu dan masa mereka bertani gitu? Jadi kayak kan ada masanya tadi tuh mereka bergantung sama kayak daging doang gitu, kayak mereka harus nyari kerbau, mereka harus nyari pokoknya sesuatu lah hewan lain untuk dimakan gitu. Soalnya kan zaman dulu bertani harus mencari tanah, harus eksperimen juga gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Jadi itu kayak karena di awal tuh masih berburu dan meramu tuh tempat tinggal mereka tuh sementara dan dibuat sesederhana mungkin lah, karena bisa kayak seperti dalam gua dan kayak bisa bikin kayak tenda darurat yang pokoknya dibuat sepraktis mungkin. Dan waktu masa bertani mereka tuh mulai hidupnya tuh kayak lebih stay, lebih menetap di satu tempat, dan mereka membangun rumah kayak permanen dari kayu, tanah liat, dan ya karena mereka juga kayak udah bisa ada siklus tempat sumber makanan yang stabil karena emang ada di situ nih, udah ditempatin, udah ditumbuh di situ, jadi mereka hidupnya tuh udah lebih aman gitu. Mereka nggak harus cari kayak cari mangsa lagi, karena kalau misalnya hewan kan ya nggak stabil karena mereka bisa aja tiba-tiba lari, tiba-tiba pindah tempat, dan kayak emang kita nggak tahu nih mereka lagi ada di mana, kita nggak tahu sih pikiran mereka juga. Benar Kalau juga. ya, tumbuhan kan ya nggak bisa langsung lari-lari aja Iya. gitu Iya, ya. benar. Bisa doang. Iya. Iya. Terus juga nih masih di masa bertani, Ya. kira-kira kok bisa sih dari bercocok tanam itu bisa munculin yang namanya istilah ya perdagangan gitulah gitu Pak. Karena kan alasan utamanya tuh karena surplus hasil panennya. Oh. Jadi kayak mereka udah lahan gede, terus ada sisa banyak kan. Masa mereka kayak ngasih semuanya tanpa dapat apapun kan. Iya Jadi benar-benar. mereka kepikiran cara transaksi utama yaitu barter kan. Mereka barter. Oh, iya. Jadi kayak misalnya nih aku punya satu tempat tuh yang emang tanah itu suburnya tuh cuma kayak di wortel, kentang, dan lain-lain. Dan misalnya nih si Razan ini ada dia bisa nunggu jagung sama padi, dan otomatis kan kita nggak bisa makan itu Iya, doang. benar kan? banget Jadi, sih itu. ya itu munculnya perdagangan dan barter-barteran tuh dari situ guys. Iya, jadi mereka misalnya aku jual tadi padi, nah aku dapat daging dari pemburu gitu. Iya benar-benar. Makanya itu pedagang barter. Transaksional dan menyesuaikan sama Iya. kondisi kita gitu ya. Benar banget. Nah, aku mau nanya nih, dari semua yang tadi tuh, kenapa sih manusia memutuskan kalau mereka tuh semi sedenter? Memutuskan kalau mereka semi sedenter. Iya, jadi semi sedenter kan yang tadi tuh, jadi kayak misalnya kita sudah bercocok tanam gitu. Nah, mengapa mereka tuh kayak mulai berpikiran nih, kenapa kita harus semi sedenter gitu? Karena ya tadi mereka lebih stabil. Kayak Harus stabil ya. ada siklus makanannya loh. Jadi kan kalau yang dulu nomaden kan mereka harus repot-repot
mereka harus ganti-ganti tempat gitu-gitu. Nyari waktu gurunya juga, dan kayak sekarang tuh udah dikasih stabilitas yang cukup nyaman buat mereka, jadi kayak daripada milih susah gitu loh ya. Oh, berarti sekarang tuh pas zaman itu Iya. mereka tuh udah mulai berpikir nih kalau misalnya ada yang lebih mudah, kenapa masih harus yang ke Iya. belakang gitu Iya. ya? benar. Oh, gitu ya Mereka udah benar-benar. punya sumber makanan yang stabil, kayak Kenapa enggak ya gitu? kenapa enggak? Iya, Kenapa benar stay juga di sih. sini aja nih udah kayak perfect banget. Udah malas buat pindah-pindah ya. Iya. Udah mager, udah mager. Oke, kalau itu langsung nih ke yang terakhir. Kira-kira apa bedanya makna tempat tinggal di semi sedentar sama masa Neolitikum? Coba. Jadi kalau semi sedater tuh emang masih sederhana dan emang gampang buat ditinggalin gitu loh, kayak tempat-tempat rumahnya tuh ya yang kayak tadi gue bilang tuh kayak di dalam gua atau kayak camp, apa, Tenda-tenda. tenda-tenda gitu. Itu masih bisa kayak gampang buat ditinggalkan kapan saja, karena Nah, emang pada waktu itu kita dulu tuh manusia tuh emang secara gak tuh emang udah siap buat langsung pindah-pindah lagi gitu. Oh iya, benar. Jadi mereka nggak naruh barang-barang banyak di situ. Tapi kalau misalnya di Neolitikum itu manusia itu benar-benar permanen, ada tempat tinggalnya, ada tempat buat mandi atau apa, dan keperluan semuanya itu udah ada di situ gitu loh, udah permanen. Kayak sekarang kita nih udah ada rumah buat kayak tidur, dan udah ada kayak komunitas-komunitas dan yang lebih kuat lah, kayak udah ada di satu desa dan udah orang semuanya gitu. Nah, jadi kayak mereka kalau semi sedentar itu udah stabil, sedentar itu udah stabil banget, dan itu juga dari perkembangan teknologi. oh, Jadi kayak ya tadi mereka udah bisa mandi sendiri, mereka udah ada toilet. Jadi kayak kalau yang Neolitikum itu tuh mereka udah buat kayak kerajaan gitu. Semisal yang Aztec dari Mesoamerika sama yang Inca dari Amerika Selatan, itu kan mereka kayak udah bikin gedung tinggi-tinggi tuh. Itu udah permanen karena mereka itu udah ada peternakan sendiri. Terus juga ilmu bercocok tanamnya tuh udah bagus, udah lebih tinggi lah daripada yang semi sedentar. Udah upgrade. Udah update banget. berarti teknologi itu kayak berpengaruh itu ya sama kehidupan kita sekarang. Iya, Gitu. Bener banget. banyak banget sekarang. Benar-benar. Pernah ini nggak kalau misalnya nih kita dari kita aja nih pernah ngebayangin nggak sih kalau misalnya nih kita sebagai Gen Z sekarang nih masih hidup di masa Neolitikum, kira-kira kita bakal gimana gitu? Berburu. Bengong aja sih. Gitu ya? Atau enggak bengong. Nah iya. Iya sih, Karena Kayaknya berburu kan kita gabut ya. iya Pasti benar. bengong. Kita gabut. Apalagi Gen Z kayak kita gitu. Bengong aja Yang juga ada gabut. sih, aja gak sih kita? Scrolling. Oke, jadi topik kita hari ini sudah selesai. Gak kerasa banget ya, waktunya tuh kayak berjalan cepet banget Kayak gitu. perasaan tuh cuma kayak beberapa detik doang. Bener. Iya. Ih, gak kerasa banget ya. Emang kita kalau cewek-cewek ngobrol gitu kan pasti gak kerasa gitu kan. Lagi coba mereka nih, nyambung banget gitu ya. Masih. Ya, tapi bener sih kalau cewek ngobrol tuh pasti satu topik kita apa migrasi ke sini. Iya. Bener banget sih. Siang-siang masih ngomongin ML, sore-sore udah itu Ngomongin nabi gitu. politik. Nabi. Belum sih, Jangan tapi kita lagi udah gitu. tapi gak banget, sumpah. Oke. Ya buat buat episode kali ini ya kayaknya sih udah segini aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Makasih juga. Makasih Ya, banget juga buat buat para Aja, narasumber buat juga. Rima. Kita ya. Udah lagi ya. Dan makasih untuk kameramennya. Makasih, oke. Gak usah. Ulang, oke banget sih. Ya, masing-masing. Harus itu. Oke. Ya. Dadah, see you next time. Dadah. Dah, selesai. Oke, lu nah, oke. Jadi untuk sumber kali ini, aduh.